Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Cuman maksud saya, fatsun politik hari ini ya kan tidak dipakai. Yang kalah ya udahlah, Anda nggak usah gabung. Anda kasih kesempatan pada Babe Haikal yang sudah capek-capek menjadi jubir Prabowo secara tidak resmi. Saya belum pernah jadi jubir. Pendukung. Tidak resmi, pendukung ya kan. Capek berikan kepada Margarito Kamis, pada Yusril. Jangan diberikan kepada orang yang tidak mendukung. Kalau Henry Satrio melipir misalnya, jangan kasih, ya kan? Yang melipir itu pengkhianat semua itu. Kalau kita mau pembelahan yang benar, yang menang memerintah, yang kalah legowo untuk beroposisi. Kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close, ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu ditunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan, ya. Saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu, ya, akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Betul. Kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan, ya, untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin mereka begitu, ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui, ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close, ya, tunjukkan saja. Gerakan Zionis internasional dengan gerakan komunis dengan penampakan Jokowisme hari ini. Jokowi itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa palu arit. Jadi hari ini kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement ijhadu bi anal kain. Kita sedang berada di sebuah penampakan, lu mau ngomong apa aja, lu mau demo kayak apa aja, lu gak bakal menang. Nanti kalau kekencengan dipanggil lagi sama polisi. Itu sudah menjadi fakta. Beberapa teman-teman di daerah, beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatang. Mohon maaf, si asam sultan itu, asam bergurau atau asam sultan itu? Tidak mewakili anak muda. MUI mengatakan anak muda itu wakilnya bukan anak sultan. Sultan apa? Sultan Andala gitu, yang uangnya triliunan. Bukan. Seharusnya anak muda itu adalah anak petani, anak nelayan, anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi mereka pintar, tapi mereka punya biaya. Itulah yang harusnya diperjuangkan. Kita doakan anak cucu keturunannya dimaafkan oleh Allah. Takbir, takbir, takbir. Omong-omong, udah kedengeran mungkin. Ada katanya tidak apa yang 5 paket. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang 5 paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah luluhkan keluarganya. Hancurkan bangsa. Negeri ini tidak baik-baik saja. Kita seperti naik di dalam kapal yang lubang. Seperti
kita mau ditenggelamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Naudzubillah. Saya Hilda Basalama menyerukan untuk semua simpul dan semua kepedulian untuk bangsa ini. Kapan lagi? Menyerukan hadir ke MK sebagaimana situasi dan kondisi pada saat kita di JIS. Tidak ada waktu lagi. Kapan lagi kita mau berjuang untuk negeri ini? Kita harus melawan rezim yang kelewat batas. Naudzubillah, kapan lagi kita mau berjuang untuk anak cucu kita? Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara dalam hal ini Jokowi adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencundangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombongan. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, ngongkos sendiri. Beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enakan aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyambi di depan, bukan dari belakang meja. Itu semakin bulat keputusannya. Kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari barat, 100-200.000 dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu banyak cara. Tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, kali kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang. Kira-kira seperti itu. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Jokowi Dodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Kita ramaikan
kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan 'alaiha haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya, jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat mau berjuang? Apalagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin? Semangat sambil doa ya Allah Pak Wowo, aku udah tua ya, istirahat aja sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitas kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies semua, amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah masih banyak. Saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN. Tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi. Demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Sudah kalah, jangan ngeyel menang Pak. Pak, kalian tuh sadar, semua rakyat korban kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aje gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Bapak Jokowi aja yang turun ya. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan.
Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan, ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI, dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ibu ada yang percaya hasil Anda selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan. Harus lawan. Kita tertipu, semua tertipu. Setuju. Lawan, semua lawan. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menunjuk kepada lawan yang pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang dulu semuanya. Lawan ya. Dan merdeka, harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan. Dari Sabang sampai Merauke. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Juara nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang, ya Allah, Abah menang, Abah. Abah menang. Satu putaran menang, Abah. Abah menang, Abah menang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh.
Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air Mali. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Jadi gimana menurut kalian? Apes banget kan nasib dari PKS ini? Dan parahnya lagi nih, ini yang bikin suasana tambah runyam buat PKS. Masalahnya nih, Partai Gelora, partainya Bang Fahri Hamzah, partai pecahan dari PKS, mereka sudah jauh-jauh hari bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Dan sekarang, masalahnya nih, sekarang secara lantang Partai Gelora sudah berkoar-koar menolak bergabungnya PKS di koalisi Pak Prabowo. PKS nggak pakai kode-kodean. Mereka sudah bicara secara gamblang dan terus terang soal keinginan bergabung dengan Pak Prabowo. Mengikuti jejak PKB dan Partai Nasdem yang sudah lebih dahulu balik badan. Tapi sejauh ini,
undangan silaturahmi dari PKS itu masih nggak digubris sama Pak Prabowo. Dan malahan, nah ini nih ironisnya. Ironisnya, kubu Pak Prabowo sekarang ini tampaknya malah lebih sibuk merayu-rayu buat bertemu dengan PDI Perjuangan. Buat bertemu dengan Ibu Mega, pihak yang sejauh ini sudah menyatakan kesiapan mereka buat jadi oposisi. Nah, jadi gimana dong? Runyam banget kan kondisi PKS sekarang ini? Dengan adanya keberatan dari Partai Gelora, semakin banyak alasan bagi Pak Prabowo buat menolak proposal bergabung dari PKS. Jadi mungkin walaupun ini nggak sesuai keinginan hati mereka, PKS mungkin bakal terpaksa menerima kenyataan bahwa mereka harus rela menjadi oposisi lagi buat 5 tahun ke depan. Mereka harus rela memperpanjang masa puasa mereka sebagai oposisi menjadi 15 tahun lamanya. Mungkin bisa jadi nih, Pak Prabowo trauma harus menari-nari dalam tabuhan genderang PKS yang dulu memaksanya bermesraan dengan kelompok Islam radikal dan konservatif. Dan sekarang ini tanpa harus tampil Islami sama sekali, Pak Prabowo malah bisa memenangkan Pilpres 2024. Ini bisa jadi ya. PKS sekarang ini sudah jadi partai paria di negara kita. Mereka sama sekali nggak diinginkan oleh semua pihak. Jadi, walaupun PKS pernah setia dan jadi andalan Pak Prabowo dalam 2 kali kampanye Pilpres, yaitu di tahun 2014 dan 2019, tampaknya kubu Pak Prabowo sudah kapok berurusan dengan PKS ini. Bagaimanapun juga, selama ini kita mengenal Pak Prabowo sebagai seorang yang nasionalis dan berasal dari keluarga non-Muslim. Sudah pasti Pak Prabowo sesungguhnya adalah tokoh yang pluralis dan toleran. Jadi kita sekarang bisa paham kenapa sekarang Pak Prabowo seperti enggan buat bersama-sama dengan PKS. Tapi balik lagi ke bahasan awal kita tadi. Bisa jadi Pak Prabowo memang sekarang sudah ada di habitat yang sebenarnya. Di habitat yang bikin dia nyaman. Pak Prabowo tidak perlu lagi tampil dan mendatangi kelompok-kelompok Islam konservatif yang sebetulnya nggak dia sukai. Dan sekarang kita bahas ironi yang kedua buat PKS. Ini masalah mereka yang kedua. Jadi, kalau benar nanti Partai Keadilan Sejahtera terpaksa ada di luar pemerintahan, mereka tampaknya bakal berpasangan dengan PDI Perjuangan. Mereka bakal berada di kelompok oposisi bersama-sama dengan partainya Ibu Mega itu. Nah, sepertinya PDI Perjuangan dan PKS bakal berjalan sendiri-sendiri sebagai lawan kritis dari pemerintah. Sebagaimana sudah ditunjukkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, kubu 01 yang didukung oleh PKS dan kubu 03 yang didukung oleh PDI Perjuangan, walaupun mereka ini sama-sama melawan kubu 02 dan Presiden Jokowi, tapi tampak betul kalau kerjasama di antara mereka sangat minim. Nah, di sini ada masalah baru. Jadi, walaupun mereka nanti sama-sama ada di kubu oposisi, tapi sepertinya sikap Ibu Mega dan PDI Perjuangan sama dengan sikap Pak Prabowo. Mereka juga nggak suka dan enggan bekerja sama dengan PKS. Makanya, ke depan kita nggak perlu berharap bakal ada oposisi yang kuat dan kompak. Setelah masa kepemimpinan Gus Dur berakhir, nggak pernah lagi PDI Perjuangan dan PKS bertemu di pemerintahan yang sama. Ya, itulah catatan sejarahnya. Jadi gimana? Sudah terbayangkan apesnya nasib PKS ini? Boleh dikatakan nasib apes ini adalah akibat ulah-ulah mereka sendiri di masa lalu. Dan baik PDI Perjuangan maupun PKS, mereka ini adalah sama-sama partai ideologis. Mereka sama sekali bukan partai yang pragmatis. Dan catatan sejarah pun sudah menunjukkan PDI Perjuangan dan PKS memang nggak pernah lagi berada di pemerintahan yang sama sejak era Presiden Gus Dur. Cuma Gus Dur yang bisa memaksa PKS dan PDI Perjuangan berada di pemerintahan yang sama di era awal-awal reformasi. Mereka ini sama sekali nggak ada pertemuan dan rapat resmi buat mensinkronkan langkah dalam menghadapi sidang-sidang MK. Nah, kondisi seperti ini, kondisi minim komunikasi dan minim kolaborasi ini yang tampaknya bakal terjadi di kubu oposisi PKS dan PDI Perjuangan ke depan. Ya,
Bagaimanapun, boleh dikata jurang ideologi di antara PDI Perjuangan dan PKS memang terlalu lebar. Lalu, ulah mereka yang sangat gemar mempolarisasi kondisi masyarakat, sikap mereka yang kurang toleran. Ya, begitulah nasib PKS kini. Sepertinya, sekarang mereka sudah dianggap sebagai partai paria di negeri ini. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan